menemani. Ya, kita harus sadar diri, kita ini bukan hanya laki-laki dan saja di dunia ini, tapi ada dua, laki-laki dan perempuan. Jadi dari diri kita itu lencong, itu menyalahi sunnah, menyalahi Quran, tak sesuai Quran. Ya, transgender ada bahasanya nanti. Ya, insya Allah nanti kalau kita masih berhubungan dengan kita sampai dengan SMK, saya lihat bisa membicarakan itu. Ya, ada yang namanya transseksual, transgender, itu ada materinya tersendiri. Ya, tapi karena ini instruksi dari Bangkalan atau dari Kanwil Jawa Timur harus ada bimbingan pernikahan sebelum pranikah. Ya, jadi biar kita mengetahui bagaimana kita caranya menikah untuk menghadapi pernikahan seperti apa. Ya, seperti itu ya. Pertama, jadi diri manusia itu cenderung sosialis dan tidak menyendiri. Makanya butuh teman untuk mengarungi hidup. Seperti itu. Jadi pertama, jati diri kita sebagai makhluk sosial itu harus dilakukan, atau paling tidak kita melaksanakan sunnah yang menikah ini. Ya, jadi yang pertama kali disiapkan bukan nafsunya, ya, ingat, bukan nafsunya yang di sini, ya, tapi ini kesiapan jiwa dan mental kita dalam hati ini. Sanggupkah kita menjalani kehidupan rumah tangga? Ya, itu yang harus dilakukan oleh kita. Dan harus diketahui, ya, bahwa itu adalah suatu kesunahan dan itu dikerjakan mendapat pahala. Dan bekerja pada saat menikah, contohnya mencari nafkah dan lain-lain termasuk sisabi, dan semuanya akan dihitung ibadah apabila dilakukan sesuai konteks ibadah. Ya, sudah tentu, ya. Jadi jati diri kita. Ya. Jadi jati diri kita sebagai manusia. Nah, ini part 1 ya. Jadi ini penjelasan jati diri. Jadi per term itu, per bab itu nanti ada penjelasan sendiri-sendiri. Ya. Pertama, kita sebagai hamba Allah. Ya. Sudah benar tadi sebagai makhluk yang sosial, karena kita hamba Allah, tugasnya memakmurkan dunia. Ya, memakmurkannya seperti apa? Lakukanlah yang baik-baik sesuai tuntunan agama. Lakukanlah pernikahan sesuai tuntunan agama. Dan tuntunan nafsu ya. Jadi kita manusia itu adalah makhluk ciptaan yang butuh pada sebuah teman hidup. Ya, awal mulanya Nabi Adam sendiri. Tahu ceritanya? Ya, Nabi Adam pada waktu sendirian. Ya, mungkin dari madrasah atau di mana sudah mengetahui cerita sejarah Nabi Adam itu seperti apa. Ya, awal mulanya Nabi Adam itu diciptakan hanya sendirian. Ya, belum ada diabetisnya. Ya, jadi Nabi Adam itu setelah bangun sendirian terus. Seorang bersekolah Nabi Adam. Ya, Nabi Adam dalam hatinya ingat, ini saya bangun terus seperti ini kok ada maksudnya kurang. Masa saya sendirian terus? Masa saya bisa seperti ini terus? Allah sudah mengetahui dari awal. Maka setelah Nabi Adam memikirkan seperti itu terus, ada yang kurang itu apa? Yang kurang ini pasangan. Karena kita sendirian tidak ada jenis yang lain. Jadi pada waktu itu Nabi Adam dalam hati seperti itu, belum dikeluarkan kata-katanya kepada, dan tidak bisa pertemuan Allah pun tidak bisa, belum bisa untuk bicara kepada Allah, belum bisa untuk mengutarakan niatnya. Tapi Allah lebih dahulu tahu, sehingga pada waktu Nabi Adam tidur lagi dirahat, setelah bangun di sebelahnya ada lainnya. Siapa itu? Siti Hawa kan? Ya, ibu kita. Ya, ibu manusia. Ya, jadi itu diingat dari awal sejarah manusia yang menikah itu dari awal sudah ada. Ya, sehingga kita hari ini sebagai umat yang terakhir memperbaiki, menyempurnakan dan melakukan yang lebih baik dari sebelumnya. Ya, jadi ingat anak-anak ya, konsep menikah itu tidak boleh dikuasai oleh
nafsu. Yang pertama itu harus lillah, karena Allah. Kalau pondasi kita kuat karena Allah Ta'ala, maka selanjutnya kita tidak menyempurnakan landasan yang juga. Beda kalau orang niatnya hanya melulu hawa nafsu, nafsu seks seksual, maka yang didapat pikirannya itu akan seperti terus. Ya, lupa pada kewajibannya, lupa sebagai manusia, kan hebat. Terkadang terasa ke tenggorokan itu asal, tidak asal. Satu lagi. Kenapa? Oke. Nah, begini. Saya tadi sempat bicara tentang lubang tembus. Lubang tembus itu ada berapa? Banyak. Ya banyaknya berapa? Karena banyak itu kalau versi keilmuan ada, kalau versi fikih banyak itu 2 bisa banyak. Ya. Tapi kalau teori dasar perhitungan matematika 3 lebih itu baru dikatakan banyak. Lah saya tanya banyaknya berapa? Apa 3, apa 5? Masih ingat? Lubang tembus itu ada lubang tembus itu ada 7. Yang pertama telinga kanan kiri 2 ya. Kemudian lubang ada berapa? 4. Lubangmu berapa? Bagian bawah depan belakang berapa? 7. Ya 7. Itu semua lubang tembus. Nah, seumpama ada yang masuk dari lubang tembus tersebut, kalau tanpa sengaja, walaupun masuk terus sampai ke dalam, tak apa-apa. Kalau tidak sengaja, tetapi ketidaksengajaan ini murni tidak sengaja. Tapi kalau ada unsur muqaddimahnya, muqaddimah itu maksudnya memang betul tidak sengaja. Contoh yang pernah saya tampilkan kemarin, biasanya orang itu sering kami sebagai persiapan nanti kalau misalnya melangsungkan pernikahan. Hanya itu yang bisa kami sampaikan, Bapak.